selamat datang di podcast Ceria, cerita pendek dari selayar. Yeay, semua. Perkenalkan, saya Nadia yang akan menemani Sobat Ceria pada podcast pertama KPPN Benteng. Podcast pertama ini kita akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat untuk banyak kalangan, terutama para pelaku UMKM dan masyarakat, yaitu mengenai pembiayaan UMI. Apa sih itu UMI? Apa itu panggilan untuk ibu atau Universitas Muslim Indonesia yang ada di Makassar? Sebelum kita cari tahu nih apa itu UMI, kita sapa dulu narasumber kita pada podcast pertama ini. Ada Bapak Estu dan selaku Kepala Seksi Bank di KPPN Benteng. Ayo Pak, disapa dulu teman-teman. Halo Sobat Ceria dimanapun berada. Ya, ini Pak Estu dari Kepala Seksi Bank yang akan narasumber kita pada podcast pertama ini. Nah, kita kan mau bicara di podcast pertama ini, kita mau bicara tentang UMI nih Pak. Ya. Kan teman-teman ini banyak yang belum tahu tentang UMI, tapi UMI ini sudah mulai banyak dibicarakan di kalangan, tapi ada beberapa orang nih yang belum tahu. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak, apa sih itu UMI Pak, pembiayaan UMI? Jadi kalau kita ngomongin UMI, tahu dulu ya singkatannya UMI. Pembiayaan UMI ini panjangannya adalah pembiayaan untuk ultramikro. Jadi pembiayaan ultramikro ini adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha ultramikro agar dapat mengakses pembiayaan untuk modal usahanya. Pembiayaan ultramikro ini diperuntukkan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari sektor perbankan atau belum bankable ya istilahnya. Pembiayaan ultramikro ini disalurkan bisa dalam bentuk konvensional yang biasa kita tahu, atau bisa juga sudah tersedia dalam bentuk syariah. Jadi kata kuncinya ya untuk pembiayaan ultramikro ini adalah untuk sektor usaha yang ultramikro, kemudian yang kedua untuk yang belum bankable ya. Mungkin itu ya. Berarti UMI ini semacam fasilitas kredit program dari pemerintah ya Pak? Ya. Berarti sama nih sama KUR Pak? Ya. Atau ada bedanya nih Pak sama UMI sama KUR? Ya, pasti ada bedanya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang KUR ataupun UMI ya, ini sama-sama fasilitas kredit program dari pemerintah untuk sektor UMKM. Akan tapi ada beda ya, dari KUR dan UMI ini. Yang pertama itu kalau kita ngomongin KUR, jadi KUR ini kan lebih dulu nih sebelum UMI, jauh lebih dulu sebelum UMI. KUR atau kredit usaha rakyat ini dananya itu kan dari perbankan ataupun lembaga lain untuk yang disalurkan kepada debitur. Nah ini pemerintah hadir dalam bentuk memberikan subsidi bunga. Jadi nanti yang diterima oleh debitur ini bunganya itu rendah ya, jadi 6%, kisaran 6%. Itu untuk yang KUR. Nah, sedangkan dengan yang ultramikro ini pendanaannya itu berasal dari dana yang dihimpun oleh PIP. Dan yang dihimpun ini bisa berasal dari APBN, bisa berasal dari sumber-sumber lain. Dari PIP kemudian akan menyalurkan ke lembaga penyalur dan akan terakhir disalurkan kepada debitur yang notabene merupakan usaha-usaha ultramikro tadi. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua sasarannya ya jelas ya, kalau ultramikro tentu usahanya adalah skalanya lebih kecil daripada yang disasar oleh kredit usaha rakyat tadi. Kemudian yang membedakan terutama ini terkait atau bisa kita bilang benefitnya ya. Benefit dari ultramikro ini adalah adanya pendampingan. Jadi pendampingan dari penyalur kepada debitur. Nah, pendampingan ini bisa macam-macam bentuknya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kapasitas SDM ya. SDM di sini SDM yang debitur tadi. Ini dari penyalur ini bisa memberikan pelatihan dalam bentuk pelatihan misalnya packagingnya, kemudian pemasarannya, ataupun yang kita tahu sekarang ini kan banyak usaha-usaha yang di marketplace ya, yang mungkin bisa diberikan pelatihan bagaimana cara mempromosikan barang-barangnya di marketplace. Kemudian selain itu ada juga pemberian motivasi usaha.
Jadi dari penyalur ini memotivasi debitur yang merupakan pelaku usaha ultramikro ini untuk terus supaya bisa terus berkembang ya. Kemudian selain itu ada juga bentuk-bentuk pelatihan yang lainnya ya. Misalnya juga bentuknya berupa misalnya membantu ya usaha mikro tadi untuk mendapatkan aspek legalitas usahanya gitu. Misalnya diberi tahu bagaimana cara memperoleh izin-izin mungkin dari perlu izin dari dinas kesehatan ataupun pemerintah daerah ataupun bahkan mungkin perlu mengurus NPWP segala macam, ini bisa diberikan pelatihan oleh penyalur tadi. Jadi pendampingan ini ya selain untuk mengembangkan si pengusaha ultramikro ini juga merupakan salah satu bentuk mitigasi resiko untuk menurunkan tingkat kemungkinan adanya non performing loan dari kredit ultramikro tadi. Oh, berarti jelas nih Sobat Ceria, kalau KUR dan UMI ini sangat jauh berbeda. Berarti KUR ini hadir untuk sebagai solusi bagi pelaku UMKM yang tidak dapat menjangkau KUR dalam mengembangkan usahanya. Terus betul. Jadi betul sekali. Jadi sifat dari KUR dan UMI ini saling melengkapi ya. Jadi kan KUR lahir duluan kan. Ya. Jadi setelah program KUR ini berjalan, dilihat di situ ada celah. Jadi ada sektor usaha yang ultramikro tadi ternyata belum dapat tuh mengakses pembiayaan KUR ini. Akhirnya terbitlah program pemerintah, yaitu program kredit ultramikro ini. Jadi dari pihak UMKM ataupun calon-calon debitur tuh bisa memilih mana yang yang paling tepat, pembiayaan yang paling tepat untuk usahanya, bisa KUR atau bisa umum. Jadi dia yang lebih tahu yang mana yang dibutuhkan. Berarti Sobat Ceria yang ada di rumah ini harusnya sudah tahu membedakan apa itu KUR dan apa itu UMI. Terus apa sih Pak yang melatar belakangi adanya pembiayaan UMI? Oh, ya. Jadi mungkin ini mengingatkan tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kurang lebih sudah didapat tadi ya Mbak Nadia ya infonya ya. Jadi kalau kita bicara tentang KUR dan UMI, ini kan nggak lepas dari UMKM. Kita tahu lah UMKM di Indonesia ini merupakan sektor yang sangat berperan bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang penyerapan tenaga kerja. Sektor UMKM ini sangat berperan bagi kemajuan dan kemandirian perekonomian Indonesia. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau KUR itu kan biasanya oleh sektor perbankan ya. Nah, kemudian UMI ini menjembatani nih yang belum dapat mengakses pembiayaan dari sektor perbankan, maka ada nih kredit, ada fasilitas kredit yang digulirkan pemerintah yang mudah dan cepat untuk mengembangkan usaha, yaitu adalah sektor UMI tadi. Jadi tujuan yang pertama itu adalah memberikan fasilitas kredit yang mudah dan cepat bagi sektor usaha ultramikro agar menjadi jembatan bagi sektor usaha ultramikro tersebut untuk naik kelas ya, mungkin menjadi usaha di atasnya ultramikro ada supermikro ataupun mikro, bahkan nanti menjadi usaha kecil, dan kalau sudah berkembang dia bisa mengakses fasilitas kredit yang ditawarkan oleh perbankan, dalam artian yang KUR tadi. Berarti kalau UMI ini pembiayaannya atau nilai uangnya ini lebih rendah ya Pak, lebih nominalnya untuk peminjamannya. Jadi kalau nominal pembiayaannya, kalau UMI ini maksimal 20 juta. 20 juta. Kalau KUR jelas lebih besar ya. Jadi kalau KUR lebih besar itu bahkan bisa ada yang sampai dengan 500 jutaan. Jadi karena skala usaha ultramikro kan memang lebih kecil ya daripada yang disasar oleh kredit KUR tadi. Tadi itu Pak Isu sempat bilang kalau ada PIP ya Pak di awal itu. Iya. Berarti itu termasuk penyalur pembiayaan UMI Pak? Ya, jadi prosesnya, jadi kalau PIP ini adalah coordinated fund. Nah, jadi dia
Pertama kita tahu dulu ya, mungkin Sobat Ceria belum tahu nih, PIP ini kepanjangannya apa? Pusat Investasi Pemerintah. Ya. Jadi Pusat Investasi Pemerintah ini adalah satuan kerja yang bentuknya adalah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi tugas dari PIP ini adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk pembiayaan ultramikro tadi. Nah, tapi apakah PIP ini langsung menyalurkan kepada debitur atau usaha-usaha ultramikro? Nah, ternyata nggak begitu ya. Jadi PIP nanti akan bekerja sama, jadi menunjuk penyalur-penyalur yang notabene adalah lembaga keuangan bukan bank. Ya, jadi penyalur kredit ultramikro ini pasti bukan bank, jadi lembaga keuangan bukan bank. Kemudian baru dari LKBB tadi disalurkan lagi kepada debitur-debitur ultramikro. Nah, untuk saat ini, untuk LKBB penyalur ultramikro yang terafiliasi dengan pemerintah itu ada 3. Pegadaian yang pertama, kemudian ada PNM, Pemuda Nasional Mandiri Madani, kemudian yang ketiga ada Bahana Arta Ventura ya, PT BAF. Kan tadi sudah Pak ada penyalurnya, berarti ada kriteria dong harusnya Pak. Oh ya. Pembiayaan ini. Kriteria penyalur ya. Iya. Jadi penyalur tadi kan yang disebutkan 3 itu adalah yang terafiliasi dengan pemerintah. Nah, ternyata kalau 3 ini kan kemungkinan dirasa sangat kurang nih untuk menyalurkan pembiayaan ini di seluruh Indonesia ya. Maka dari itu PIP membuka kesempatan nih bagi LKBP yang ada di daerah yang memenuhi syarat untuk bekerja sama menjadi penyalur kredit ultramikro. Kriterianya apa saja tuh? Kriteria untuk dapat mengajukan diri menjadi penyalur kredit ultramikro. Yang pertama statusnya tadi ya, LKBB. Jadi kalau lembaga tersebut adalah lembaga perbankan, tentunya tidak bisa untuk menjadi penyalur MI. Saya ingat nih waktu kita berkunjung ke Pak Bupati Kepulauan Selayar ya. Waktu itu ditanyakan kita kan kalau BPD ataupun BPR mau mengajukan diri menjadi penyalur UMI gimana? Ternyata itu belum bisa, harus LKBB. Kemudian dia harus mempunyai laporan keuangannya harus statusnya minimal WDP ya. Jadi LKBB tersebut laporan keuangannya harus mempunyai status setelah diaudit itu minimal WDP. Kemudian dia harus mempunyai pengalaman minimal 2 tahun dalam penyaluran kredit pembiayaan kepada UMKM. Jadi kalau misalnya ada koperasi, dia hanya koperasi yang bergerak di bidang jual beli gitu. Nah, itu belum bisa. Dia harus mempunyai pengalaman dulu dalam simpan pinjam penyaluran kepada UMKM. Kemudian performanya baik ya. Performanya baik ini dapat dibuktikan. Jadi kalau dia sudah melaksanakan, kan berpengalaman tadi kan minimal 2 tahun dalam pembiayaan terhadap UMKM. Jadi dilihat nih track recordnya ini. Dia non-performing loan-nya harus kurang dari 5%. Nah, nanti kalau LKBB tersebut berminat untuk menjadi penyalur UMI, dapat mengajukan permohonan kepada Pusat Investasi Pemerintah. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan validasi dulu oleh PIP. Oh ya, satu lagi Mbak, saya lupa tadi, dia harus mempunyai sistem. Jadi sistem tersebut harus nanti dapat nge-link dengan sistem yang sudah sudah ada sebelumnya yang disusun oleh Kementerian Keuangan, yaitu sistem informasi kredit program. Kalau di Selayar nih, mungkin Sobat Ceria di rumah ini mau tahu nih Pak, kalau di Selayar KPPN Benteng ini khususnya sudah ada berapa penyalur nih Pak untuk pembiayaan UMI? Penyalur di Kepulauan Selayar ya. Ini untuk saat ini baru dilayani oleh Pegadaian. Baru satu ya Pak? Baru satu saja.
Kira-kira kenapa Pak baru satu? Nah, waktu itu kita sempat ya sosialisasi ya ke koperasi-koperasi di daerah Kepulauan Selayar. Ya, cukup berminat juga ya, karena ya ini benefitnya, sebenarnya benefit dari LKBB penyalur ini kan nanti akan ada, selain yang pertama kan membantu perekonomian ya kan, membantu perekonomian dan penyediaan modal bagi bagi pelaku usaha ultramikro. Penyalur tersebut nanti juga bisa memperoleh margin kan. Jadi PIP sendiri kan menyalurkan dana untuk disalurkan penyalur tersebut ke pihak dari pengusaha ultramikro. Nah, PIP ini memberikan margin bunga kan dari PIP kepada penyalur itu maksimal 4%. Kemudian penyalur kepada debitur yang terakhir itu kan penerima lending dananya itu sesuaikan dengan kebijakannya. Jadi ada margin. Nah, tapi waktu itu ya, waktu kita sempat sosialisasi itu di dinas koperasi, waktu itu mengundang juga dari koperasi atau LKBP. Mereka agak ragu sih terkait dengan sistem yang bisa nyambung dengan sistem SIKP tadi. Berarti sejauh ini masih saat ya Pak, pegadaian sih? Sejauh ini, sampai dengan saat ini baru ada pegadaian. Berarti sobat-sobat ceria yang ada di rumah, KPPN Penteng ini baru satu penyalur pembiayaan UMI, yaitu PT Pegadaian. Nah, tadi ini kita sudah bahas nih Pak tentang UMI, tentang kriteria penyaluran pembiayaan UMI. Nah, mungkin teman-teman sobat ceria yang ada di rumah mau tahu juga nih Pak, bagaimana skema penyaluran pembiayaan UMI. Oh iya. Jadi skema penyaluran itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Jadi kalau langsung berarti dari penyalur atau LKBB tadi langsung kepada debitur atau pengusaha ultramikro. Kemudian yang tidak langsung itu dari penyalur. Ya, penyalur ini nanti akan bekerja sama lagi dengan LKBB atau lembaga keuangan sebagai lembaga linkage. Jadi penyalur, kemudian ada lembaga linkage. Dari lembaga linkage ini baru disalurkan ke debitur. Ya. Yang seperti ini adalah pola seperti ini itu yang dilakukan oleh PT Bahana Arta Ventura. Itu yang penyalurannya adalah penyaluran tidak langsung. Kan tadi kita sudah bicara penyalurnya nih Pak. Kalau ada penyalur harusnya ada penerima dong Pak. Nah, penerima ini kan bisa dibilang debitur kan Pak, debitur. Ya. Nah, bagaimana nih Pak cara debitur menerima pembiayaan UMI? Oh ya. Jadi debitur ini kita bedakan jadi dua. Dua ya. Jadi ada debitur yang individu, ada juga debitur yang kelompok. Nah, bedanya itu kalau debitur individu itu dapat dikenakan syaratnya itu tambahin dapat dikenakan agunan. Oh, ada agunan. Nah, dapat dikenakan agunan ya, berarti bisa bisa enggak? Oh, iya. Kan? Nah, kalau yang kelompok itu tidak boleh dikenakan agunan. Nah, jadi emang tujuannya kelompok tujuannya dua macam debitur ini. Ya, jadi kalau misalnya nih ada yang misalnya belum punya sesuatu untuk diagunkan, ini kita ambil contoh saja di Pegadaian ya. Kalau kita melakukan monef itu ke Pegadaian, dengan Pegadaian itu kan Pegadaian biasanya mensyaratkan agunannya adalah BPKB BPKB kan ya. Kalau kita datang kan ditanya itu ada Pegadaian mensyaratkan BPKB. Nah, ini gimana dong? Kasihan dong teman-teman kita yang misalnya nggak punya kendaraan nih, untuk memenuhi syarat agunan ini susah nih. Nah, makanya ini disediakan pilihan nih untuk yang mengajukan dalam kelompok gitu ya, mengajukan permohonan pembiayaan UMI ini secara berkelompok. Nah, syaratnya kan lebih mudah tuh yang berkelompok, tapi ada tambahan harus ada tanggung jawab bersama nih dari kelompok. Makanya sifatnya adalah tanggung renteng. Jadi maksudnya tanggung renteng di sini kalau
misalnya ada satu anggota dalam kelompok tersebut ternyata belum bisa nih memenuhi kewajiban misalnya pembayaran angsuran di bulan tersebut. Jadi anggota kelompok yang lain harus menutupi kekurangan angsuran di saat itu gitu. Itu namanya tanggung renteng, itu bedanya ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang debitur penerimanya nih Pak. Terus berarti ada nggak syarat-syarat untuk debitur itu mengajukan pembiayaan UMI? Oh iya. Ini yang paling penting ini sebenarnya, Pak. Jadi lupa Harus disampaikan tahu, Pak, ya, betul. sobat ceria. Jadi syarat utamanya itu sebenarnya harus WNI ya. WNI, tapi WNI pun tidak bisa sembarang WNI. Harus punya KTP. Jadi KTP itu nanti nomor induk kependudukannya itu nanti akan dimasukkan dalam sistem. Jadi dari sini akan ketahuan nih. Ini nyambung dengan syarat kedua. Jadi syarat kedua itu dia tidak boleh punya dia tidak boleh punya pembiayaan yang KUR tadi. Jadi dia tidak sedang dalam program KUR. Jadi nanti dari SIKP itu akan terlihat nih kalau kita masukkan NIK nomor induk kependudukan tadi, akan terlihat nih bahwa yang bersangkutan ternyata sudah punya misalnya pembiayaan KUR gitu. Nah, yang kayak gini nanti akan tervalidasi tadi tertolak oleh sistem. Baik teman-teman, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Estu nih tentang pembiayaan UMI, penyalurnya, debiturnya, syarat-syaratnya. Pokoknya harusnya sobat ceria nih yang ada di rumah sudah tahu minimal apa itu pembiayaan UMI. Terus untuk keberhasilan program UMI tentunya memerlukan kerjasama dan sinergi dalam berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan termasuk masyarakat sendiri yang ada di rumah. Baik, sekian podcast kita pada kesempatan pertama ini tentang pembiayaan UMI. Semoga teman sobat ceria yang ada di rumah mendapatkan banyak manfaat. Saya Nadia dan Pak Estu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!